sahabat perikanan, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Bersama saya Ma'rufah Nurul Latifah di segmen Perikanan Menginspirasi. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Insinyur Ignatius Hardaningsih MSI, atau biasa kita kenal dengan Pak Gandung, merupakan salah satu dosen di program studi Aquakultur, Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Pak Gandung, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi agak siang, alhamdulillah sehat. Semangat. Baik, semoga Pak Gandung selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik teman-teman, di sini bisa kita lihat ini merupakan salah satu buku karya dari Pak Gandung. Dan dalam podcast ini kita akan membahas launching buku Teknik Pembenihan Ikan bersama dengan Pak Gandung. Nantinya kita akan membahas informasi-informasi tentang penerbitan buku ini bersama dengan Pak Gandung. Pak Gandung, teman-teman mungkin juga sahabat perikanan yang saat ini sedang menonton dan juga saya sendiri penasaran nih Pak, sebenarnya alasan atau latar belakang Bapak menulis buku ini bagaimana ya Pak, bisa diceritakan pada kami? Ya, terima kasih, sangat senang yang pertama. Alasannya itu apa? Yaitu saya itu mau pensiun, 1 tahun lagi mau pensiun, pengalaman panjang 37 tahun, rasanya sayang kalau tidak diaktualisasikan, dituliskan. Maka saya ingin menuliskan buku-buku atas pengalaman selama ini. Dan itu menjadi semangat saya di akhir-akhir tugas. Itu tidak saya ngelogro, tidak saya menurun, tapi malah saya punya semangat untuk mewujudkan dalam bentuk buku apa yang sudah pernah saya alami dan nanti bermanfaat untuk para mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena buku ini bisa digunakan oleh para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Jadi saya memberi saya semangat sampai pensiun besok gitu. Begitu kira-kira Mbak. Wah, sangat luar biasa sekali nggih Pak latar belakang Bapak untuk menuliskan buku ini. Selanjutnya Pak, saya juga penasaran, buku ini ditulis oleh Bapak sendiri atau Bapak menggandeng rekan-rekan atau mahasiswa atau alumni seperti itu nggih Pak? Karena buku ini saya juga sempat membaca sekilas, buku ini sangat kompleks nggih Pak, tentang produksi pembenihan ikan. Seperti apa Pak? Ya, jadi begini. Saya sering ke lapangan dan sering berelasi dengan rekan-rekan di lapangan dan banyak yang mumpuni, alumni-alumni itu mumpuni di bidangnya masing-masing. Jadi buku ini saya didukung oleh alumni-alumni dan bahkan mahasiswa yang masih aktif. Alumni yang paling senior, saya juga alumni juga ya, jadi paling senior saya lah. Yang lebih dari saya, lebih muda, yaitu angkatan tahun 94 kalau nggak keliru ya, Mas Bintarto itu. Jadi ada penulis buku di sini adalah alumni kita sendiri dan saya cukup lama untuk mengkomunikasikan dengan mereka dan revisi juga sering kami lakukan dengan mereka karena relasi kita bagus ya, hasilnya walaupun lama cukup lumayan lah, walaupun tidak sempurna. Dan mahasiswa kami ada satu, itu siapa namanya Rama ya, namanya Rama. Itu sudah ikut menulis karena dia memang di samping sekolah juga dia berbisnis ikan, yaitu ikan kapi gitu. Itu Mbak. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak. Bisa dijelaskan juga Pak, buku ini mencakup apa saja ya di dalamnya? Ya, jadi begini, karena itu akhir-akhir gitu saya sebagai lebih fokus menekuni sebagai dosen reproduksi teknik perbenihan ikan. Nah, saya memfokuskan di situ karena benih itu faktor yang tidak boleh ditinggalkan dalam aquakultur, dalam budidaya. Maka saya mencoba untuk mewujudkan tersebut. Nah, apa yang dimuat dalam buku ini apa? Yaitu mewakili cara-cara reproduksi ikan.
ada ikan yang ovovivipar, ada yang ovipar. Jadi gapi mewakili ovovivipar, walaupun yang vivipar nggak ada. Nah, yang lainnya adalah, lalu ada jenis ikan yang telurnya menempel. Nah, misalnya ada lele, ada ikan karper, ada jenis ikan yang telurnya melayang atau di permukaan, ada ikan gurami, ada yang bersarang, ikan gurami ada di buku ini juga. Lalu ada telur ikan yang di dasar kolam, dasar air perairan, ikan tawes, ada di buku ini. Dan ada yang pembenihan secara alami dan atau pemijahan secara alami, juga ada yang pemijahan secara buatan. Di sini ada ikan patin yang buatan, yang induce breeding, ada ikan bawal. Nah, ikan bawal itu ahlinya siapa? Bangun tuh angkatan 2016. Lalu ada siapa lagi itu yang muda itu Bangun. Ada lagi yang Mas siapa itu yang dari Batak itu siapa? Ahmad. Itu masih muda. Itu saya kira. Jadi buku ini mewakili beberapa karakter-karakter dari ikan berpijah, sifat telur dan larvanya itu. Dan teknik pembenihannya gitu. Itu saya kira, Pak. Oke, baik Pak. Ya, seperti segmen kali ini, yaitu perikanan menginspirasi, bisa dibagikan juga Pak pada kami tips dan trik Bapak dalam menulis buku ini seperti apa Pak? Begini, jadi kebetulan kami sebagai editor juga ya, bersama Mbak Lala gitu ya, Mbak Lala Kumala. Ini angkatan 2016 Mbak Lala Kumala. Sekarang baru S2 di Biotek. Saya hanya bertemu, triknya begini, hanya bertemu sehari 2 jam. Sama hari 2 jam. Gitu. Lalu berikutnya kami membuat daftar isi gitu, lalu saya kirim ke rekan-rekan yang sebagai penulis. Ada Mas Bintarto, ada yang di Ponjong, ada yang di Karangmojo, ada yang Muntilan, kami kirimkan. Seperti itu. Kami sudah punya tulisan, lalu saya kirimkan. Nah, setiap hari kita ketemu sama Mbak Lala itu 2 jam. Cukup 2 jam. Nah, lalu kita tulis, kita edit, kita kumpulkan, kita kirim lagi. Akhirnya selesai. Lah, karena buku ini itu oleh publishernya dijual, sehingga editornya, ngeditnya, reviewnya itu berulang kali. Jadi karena nanti dijual untuk umum, itu sehingga reviewnya. Nah, itu langkahnya sederhana. Jangan berpikir menulis langsung jadi. Sehari dapat berapa begitu. Sehari setengah halaman atau 1 halaman gitu. Seperti itu aja. Enggak muluk-muluk lah, sederhana gitu. Tapi tadi cita-cita untuk menulis buku sebelum pensiun, harapannya 3 buku nanti. Itu selesai. Nah, itulah semangat yang membuat kita. Dan dibantu rekan-rekan semua. Yang di sini alumni semua. Gitu, Mbak. Ya, semoga dengan tips dan trik yang sudah disampaikan Pak Gandung tadi juga bisa menginspirasi bagi sahabat perikanan yang saat ini sedang menyaksikan podcast ini. Baik Pak Gandung, saya juga sempat membaca sekilas buku ini. Buku ini menurut saya sangat bermanfaat sekali untuk menambah pengetahuan tentang produksi pembenihan ikan. Dan saya juga ingin bertanya Pak, apakah nantinya akan ada kelanjutan penulisan dari buku ini, atau menurut Bapak pembaca sudah cukup untuk membaca buku ini saja, atau akan ada kelanjutannya Pak? Bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi begini, ini buku adalah cara bagaimana memproduksi benih ikan. Teknis operasional dilaksanakan. Bangun itu pedagang benih bawal ya. Dia menjalankan. Jadi harapannya membaca buku ini bisa menjalankan. Nah, zaman sudah berubah. Masyarakat kita, masyarakat pembudidaya ikan, mahasiswa kita mudah mencari
informasi. Nah, maka untuk lengkapnya nanti setelah buku ini akan muncul buku baru yang menjadi teori dari teknik perbenihan, teknik reproduksi. Ini teknik reproduksinya, nanti teori tentang reproduksi ikan, itu yang buku berikutnya. Nah, kalau sudah ada teori tentang reproduksi ikan, baik mahasiswa ataupun masyarakat umum bisa membaca dan memahami secara teori itu bagaimana ikan itu reproduksinya. Nah, dengan seperti itu, maka masyarakat ataupun mahasiswa bisa melakukan kreativitas atau inovasi-inovasi supaya dia menciptakan teknik-teknik baru dan dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, teori inilah yang melandasi semuanya untuk bisa berkarya, bisa berbuat lebih kreatif lagi. Dan mahasiswa sekarang, para muda sekarang itu sebenarnya sangat kreatif, sangat inovatif menurut saya. Kami yang tua kalah. Sehingga dengan tahu ilmu dasar, dia akan berkembang dengan pesatnya. Itu, Mbak. Ya, semoga dengan semangat dari Pak Gandung tadi bisa menginspirasi sahabat perikanan yang sedang menyaksikan. Pak Gandung, buku ini sebenarnya ditujukan untuk siapa nggih? Apakah masyarakat luas atau mahasiswa saja? Buku ini untuk sebagai buku ajar bisa, pegangan mahasiswa bisa. Besok saya kira saya hampir pensiun, ini menjadi buku pegangan. Ya, yang semester 5 besok ini buku pegangan mahasiswa. Tetapi buku ini juga sekaligus bisa untuk usaha. Bisa masyarakat umum untuk berwirausaha, milih salah satunya. Jadi bukan hanya mahasiswa, juga masyarakat umum, kaum muda terutama, kaum muda. Saya kira ini bisa sampai ke usaha, pendapatan. Lah nanti dilandasi buku yang berikutnya, yang melandasi kita berpikir cerdas untuk bagaimana berinovasi dalam teknik perbenihan ikan dengan adanya itu. Jadi untuk masyarakat umum juga mahasiswa. Gitu. Saya kira zaman sudah pada cerdas. Gitu, Mbak. Ya. Baik Pak, lanjutan dari pertanyaan tadi, mungkin Bapak ada yang disampaikan bagaimana pesan-pesan untuk para pembaca buku ini? Untuk siapapun pembaca buku ini, yang pertama saya terima kasih. Yang kedua, tampilkan apa kemampuan yang ada pada para pembaca untuk lebih meng-create lagi. Jadi tidak hanya semata-mata buku ini, tapi bagaimana dari buku ini nanti bisa berkembang lebih pesat. Harapan saya itu. Jadi buku ini bukan harga mati, tetapi menjadi titik tolak untuk menjadi lebih dinamis, lebih berkembang, lebih tinggi lagi. Gitu, Mbak. Wah, luar biasa sekali Pak. Seperti segmen kali ini, perikanan menginspirasi. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Gandung tadi bisa menginspirasi sahabat perikanan di sana. Terima kasih Pak atas informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada sahabat perikanan yang sudah menyimak podcast ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya. Saya Mak Rufa, sampai jumpa.